kalian Tata Boga sekaligus guru Tata Boga. Saya lahir dan besar di Blitar, SD, SMP saya di Blitar. Kemudian untuk SMK saya bersekolah di SMKN 2 Bondowoso, di mana saat itu saya mengambil jurusan Tata Busana. Di saat akan mulai pendaftaran kuliah saat itu, saya kemudian tergerak hatinya untuk mengambil jurusan D3 Teknologi Industri di Universitas Negeri Malang, konsentrasi Tata Boga. Kemudian S1 saya lanjutkan di Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi Tata Boga di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan saat ini saya sedang menempuh program Magister Manajemen di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Sebelum mengajar di SMKN 1 Sukapura, saya sudah mengajar di SMKN 1 Panji Situbondo selama kurang lebih 14 tahun. Ini adalah tahun kedua jurusan Tata Boga ada di SMKN Sukapura, dan nantinya akan terus berkembang, akan terus berlanjut hingga kami harapkan banyak siswa yang akan belajar di jurusan Tata Boga. Anak-anakku, kebutuhan dasar manusia selain oksigen utamanya adalah makanan. Selama manusia hidup, maka manusia akan membutuhkan makanan, dan dari itu industri makanan akan terus ada dan terus berkembang. Hello, hanya memasak kenapa harus sekolah? Itu adalah pertanyaan orang yang kurang cerdas. Yang harusnya ditanyakan adalah sebesar apa kesempatan kita dari pekerjaan memasak. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita dapat, anakku. Contohnya salah satu pekerjaannya adalah menjadi chef, atau beberapa pekerjaan yang ada di dunia perhotelan. Yang kedua adalah kita bisa menjadi seorang baker atau pastry maker. Itu adalah seseorang yang bekerja sebagai pembuat roti atau pembuat kue. Kemudian kita bisa bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit. Kita juga dapat bekerja di kapal pesiar yang notabene gajinya itu luar biasa besar. Juga kita bisa menjadi seorang analis makanan, bisa menjadi seorang food blogger, bisa menjadi seorang tentara. Salah satu alumni yang pernah saya ajar dulu sekarang menjadi seorang tentara. Kebetulan dia memang di situ menjadi kepala dapur. Jadi sebenarnya pekerjaannya bukan hanya sekedar latihan perang dan kawan-kawan, tapi di situ dia mengajari para pekerja, khususnya yang menyediakan konsumsi bagi tentara yang sedang latihan. Yang terpenting lagi, kita bisa menjadi seorang wirausaha atau pebisnis di bidang makanan. Contohnya, saya selain seorang guru, saya juga seorang pengusaha makanan, di mana saya mempunyai brand yaitu Bon Appetit yang menyediakan berbagai macam kue kering, kue basah, ataupun makanan yang lainnya yang sesuai dengan pesanan. Dan sampai saat ini masih berjalan, masih alhamdulillah banyak sekali pesanan, sehingga itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa menjadi salah satu idola keluarga lainnya untuk dalam hal makanan. Mata kejuruan dari kelas 10 sampai kelas 12, kalian akan diajarkan yang pertama adalah kepariwisataan, kemudian boga dasar, ilmu gizi di sini kalian akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi seseorang, kebutuhan gizi orang yang sedang mengalami sakit, kemudian orang yang akan berdiet, dan yang lain-lain. Kemudian kalian akan belajar tentang pengetahuan bahan makanan. Pengetahuan bahan makanan bukan hanya sekedar kalian bisa memilih sayuran ataupun bahan-bahan yang lainnya, tapi kalian akan mempelajari karakteristik bahan makanan tersebut, sehingga ketika kalian memasak itu tidak akan menjadi sebuah racun, karena kadang-kadang orang kalau tidak bisa memasak akan bisa menimbulkan penyakit bagi orang lain. Kemudian kalian akan belajar tentang keamanan pangan, di mana orang memasak itu ada tekniknya. Orang memasak ada yang perlu diperhatikan. Apa makanan yang seharusnya dimasak dengan proses bagaimana, kalian akan belajar di situ. Kemudian kalian akan belajar
belajar pengolahan dan penyajian makanan, itu kalian akan belajar memasak dan menyajikan makanan Eropa, Indonesia ataupun Asia. Jadi bukan hanya sekedar kalian bisa memasak sayur asem dengan sambal terasi saja, tapi kalian akan bisa memasak makanan dari Indonesia ataupun luar negeri. Kemudian kalian akan belajar juga tentang tata hidang, di mana tata hidang itu kalian akan diajari bagaimana tata cara makan, tata cara menata jamuan makan, dan lain-lain. Kemudian untuk produk cake dan kue Indonesia, kalian akan belajar tentang mulai dari kue tradisional hingga kue-kue internasional yang sedang in saat ini. Kemudian untuk produk pastry dan bakery, kalian akan belajar pembuatan roti, akan belajar pembuatan pastry Indonesia ataupun Eropa. Dan yang terakhir, kalian akan diajarkan bagaimana berwirausaha dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk PKL, sama kalian dengan jurusan perhotelan, kalian akan PKL di hotel, akan PKL boleh di restoran. Kalau misalnya kalian menginginkan di luar kota, saya akan bersedia mengantarkan kalian sesuai dengan hotel yang kalian inginkan, tapi dengan syarat kalian harus lolos tes terlebih dahulu untuk bisa PKL di hotel tersebut, karena tidak sembarangan hotel-hotel besar bintang 5 dengan mudahnya dimasukin oleh anak PKL, tidak seperti itu. Tapi kalian harus terlebih dahulu belajar, kemudian kalian tes masuk di situ, tes kompetensi, baru bisa PKL di situ. Dan biasanya ketika kalian nanti sudah istilahnya sudah terbiasa dengan kondisi hotel, kalian sudah juga kompetensinya bagus, kalian juga akan direkrut di hotel tersebut. Untuk mitra industri, saya punya beberapa channel untuk dunia hotel di Kota Malang, di Batu Malang, juga di Surabaya. Monggo kalau kalian mau dan ingin PKL di daerah Kota Malang, Batu dan Surabaya ataupun Pasuruan, saya akan berusaha untuk membantu kalian semua. Jadi anak-anakku, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua peserta MPLS SMK Negeri 1 Sukapura. Saya selaku salah satu guru produktif di jurusan perhotelan SMK Negeri 1 Sukapura akan memberikan sedikit wawasan tentang jurusan perhotelan yang ada di SMK Negeri 1 Sukapura ini. Perhotelan itu adalah jurusan yang menerapkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, juga memproduksi serta pengelolaan jasa penginapan atau bisa disebut juga dengan akomodasi. Nah, jurusan perhotelan ini cocok sekali untuk kalian yang gemar dengan kebersihan, kemudian suka dengan kerapian, ataupun yang ingin mempelajari atau memperdalam ilmu bahasa asing. Nah, di jurusan perhotelan ini ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari, yaitu yang pertama ini adalah front office. Front office ini adalah bagian terdepan di sebuah hotel. Nah, pekerjaannya itu adalah menerima tamu. Jadi semua aktivitas keluar masuk tamu itu berada di bagian front office. Kemudian yang kedua adalah housekeeping. Housekeeping ini nanti kalian akan belajar bagaimana menata kamar, membersihkan kamar, kemudian mendata dan melaporkan kerusakan-kerusakan yang ada di hotel. Kemudian yang keempat, mendekorasi hotel sedemikian rupa sehingga hotel itu menjadi menarik dan nyaman untuk ditinggali para tamu. Kemudian yang ketiga itu adalah departemen yang disebut dengan food and beverage service. Nah, di departemen ini kita semua akan belajar bagaimana mengelola permintaan tamu akan kebutuhan makanan dan minuman.
hal itu yang akan kita pelajari nanti secara keseluruhan, mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, kemudian bagaimana sih prospek jurusan perhotelan, lulusan perhotelan itu? Prospeknya tentu saja sangat banyak sekali dan luar biasa, karena lulusan perhotelan itu sangat dibutuhkan, terutama karena di Indonesia sekarang ini, akhir-akhir ini adalah mengunggulkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dengan perhotelan sangat berhubungan erat. Nah, hotel itu nanti akan sangat membutuhkan lulusan SMK perhotelan, utamanya mungkin akan menjadi tour leader atau tour guide untuk hotel itu sendiri. Nah, selain itu ada juga profesi lain yang sangat prospek. Misalkan yang pertama sebagai resepsionis. Resepsionis itu nanti akan bekerja di bagian depan hotel. Nah, sebagai resepsionis itu dituntut kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian berpenampilan yang baik, sehingga tamu akan merasa nyaman ketika registrasi, check-in maupun check-out semua dilakukan di bagian depan atau front desk oleh resepsionis. Kemudian yang kedua, sebagai operator telepon. Sebagai operator telepon tentu saja juga sama seperti resepsionis, harus cakap dalam berkomunikasi selain mempunyai penampilan fisik yang bagus, kemudian rapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu prospeknya bekerja sebagai information. Di bagian information ini harus dituntut memiliki wawasan yang luas tentang kondisi kota, tempat-tempat wisata, pusat oleh-oleh yang ada di kota tersebut, di mana hotel tersebut berada. Dan yang keempat sebagai bellboy atau bellboy. Bellboy ini tugasnya adalah menangani barang bawaan tamu baik ketika check-in maupun check-out. Kemudian prospek pekerjaan yang lainnya adalah sebagai roomboy atau roommate. Roomboy itu untuk laki-laki dan roommate untuk yang perempuan. Ini tugasnya nanti adalah menata, membersihkan, dan membuat sedemikian rupa kamar menjadi nyaman untuk ditinggali tamu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai kru laundry. Nah, jadi lulusan SMK bisa menjadi kru laundry, di mana linen-linen yang ada di hotel ini harus higienis, bersih, dan juga sehat. Nah, demikian tadi anak-anakku sekilas tentang jurusan perhotelan. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.